Selamat siang. Kita akan mencoba membuat pakan alternatif ya buat lele maupun ayam dengan bahan-bahan yang tersedia di sini yang merupakan sampah, dan dimulai untuk membuat dia menjadi belatung ya, yang kemudian nanti kita akan coba lihat bagaimana perkembangannya melalui kotak-kotak yang ada. Nah, kita mulai dengan beberapa komponen bahan bakunya. Yang pertama ini ada kotoran ayam, yang kedua ada bekas jambu ya busuk yang dikumpulin yang jatuh dari pohonnya, lalu ada ini sayur-sayuran yang sudah kering diambil dari tukang sayur, kemudian ini ada daun ya dari pohon, lalu kemudian ini ada apa ini, mekudu ya, lalu juga sama ada ini bekas sampah ya, dan kemudian ini ada jambu yang belum jadi, yang kemudian nanti tentu jambu ini tidak kita campur karena kita tunggu dia sampai sedikit busuk dengan mekudu. Lalu di sini ada kemudian dedak yang kita sudah campur dengan apa itu air beras. Nah, kita sudah aduk. Nah, sekarang kita coba akan susun dia di dalam kotak-kotak ini. Nanti kita lihat bagaimana komponen ini akan menghasilkan belatung yang kemudian dalam beberapa waktu kita akan tunggu perkembangannya. Kita mulai dengan kotak yang pertama, kita campur. Tentu yang pertama kita akan kasih dulu dia kotoran ayam ya, untuk kemudian kita bagi dulu karena kotoran ayam ini juga kita kumpulkan dari ayam kita yang hanya beberapa ekor ya, 5 ekor, tapi kita coba bagi rata dulu untuk 6 kotak ya. Nanti baru kita campur dengan kompor lain. Ini juga kotaknya masih kecil-kecil, tetapi berharap kita nanti perkembangan dalam beberapa waktu akan membuat kita berani lagi untuk membuat kotak-kotak yang lebih besar dan lebih banyak, karena kita berharap kita tidak akan perlu lagi membeli pakan pelet buat keperluan lele khususnya ya. Nah, ini jadi hari ini kita mendapat 6 kotak, yang tentu ini baru percobaan sederhana, tapi kita berharap bahwa dari percobaan sederhana ini nanti kita akan sempurnakan proses-proses berikutnya. Jadi ini sudah ada 6 kotak, kemudian saya akan campur dengan jambu busuk yang sudah kita coba busukkan dalam plastik ya. Kita coba bagi langsung supaya kita mendapatkan ya, dan biasanya sampah-sampah ini belum tumbuh, belum ada ulatnya, tapi kita coba saja, yang namanya juga coba-coba, kita coba saja supaya nanti kita menemukan belatung atau ulat yang akan menjadi pakan. Nah, ini kita coba beberapa ya. Saya sengaja memakai tas ini plastik di tangan supaya menghindari minimal kotornya tangan. Ini sudah 4 ya. Kita campur lagi. Percobaan ini juga baru permulaan karena kita juga ingin memanfaatkan sampah di lingkungan yang banyak. Jadi saya kira tidak ada masalah, tidak ada apa. Kita coba pelan-pelan karena sambil lalu kita akan melihat sebuah peluang ya. Jadi
Ya, jadi sebenarnya seperti di tangan saya ini udah ada satu bibit belatung yang sudah muncul dari tempat busuk ini, dan kita bisa melihat juga adanya kemungkinan bibit-bibit belatung yang akan tumbuh. Tapi oke, dua sudah kita isi, yaitu kotoran ayam dengan apa? Sekarang kita isi dengan dedak yang sudah dicampur air, supaya medianya ini nanti kita menemukan dingin, ya, dingin. Ini yang pertama, kotak satu. Kemudian kita coba lagi kotak dua, ya, kita coba kasih rata. Diandaikan kita akan membuat media ini dingin, sehingga nanti akan menjadi mempercepat pertumbuhan dari bibit-bibit belatung, ya. Sudah dua, lalu kemudian ini kita isi. Kita isi, diandaikan media campuran ini akan menjadi tempat yang bagus buat pertumbuhan dari calon belatung yang kita harapkan akan jadi. Mudah-mudahan percobaan pertama ini memberikan hasil yang positif bagi rencana-rencana dan tahap lanjutan, karena ini memang baru percobaan, ya. Jadi kita berharap bahwa percobaan awal ini akan positif dan memberikan hasil yang memadai bagi, ya, pertumbuhan margot, ya. Nah, ini kotak terakhir. Semoga ini masih memungkinkan, tetapi kalaupun nanti kita kurang, kita andaikan kita akan tambah dedak, sehingga diandaikan, nah, ya, nah, ini sudah ada dua media yang tercampur. Nah, sekarang coba kita lihat, ya. Di sini ada bekas ulat sampah yang sudah menghasilkan bibit-bibit margot ulat. Nah, ini juga sebenarnya belum banyak, tetapi ya namanya juga percobaan. Contoh, lihat di sini sudah ada kecil-kecil, tetapi mudah-mudahan nanti eksperimen pertama ini memberikan hasil yang positif, ya. Sudah ada kecil-kecil ulatnya, semoga nanti akan. Nah, kita coba ini, mudah-mudahan dalam setiap angkatan, ya, yang kita taruh ke kotak itu akan membawa bibit margot. Jadi kita taruh dicoba di tengah, kita taruh di tengah, lalu kemudian kita kasih dia, ya, suasana dingin supaya dia tumbuh. Kemudian ini juga kita coba taruh di tengah, karena terus terang memang, ya, kita juga baru mulai pertama ini, dan kita berharap bahwa percobaan ini akan memberikan hasil yang positif, ya. Sudah dua, kita coba juga di sini di tempat sampah, kita taruh di sini, ya. Nanti kita akan tambah medianya, kita tambah lagi dedak supaya dia cukup memadai buat pertumbuhan dari bibit-bibit margot itu sendiri. Nah, ini juga kita coba taruh di tengah, sehingga, ya, kita berharap bahwa dalam beberapa waktu, ya kan, ini kita taruh di tengah, ya, taruh di tengah. Jadi ini sekarang 1 2 3 4 5 kita udah taruh, lalu tadi kita punya 6. Nah, jadi, nah, ini masih ada satu. Ini kita coba ambil di tengahnya, sehingga ini menjadi tempat yang bagus, ya, buat pertumbuhan. Ini kita taruh di sini.
Oke, nanti kita akan tambah lagi medianya, tetapi minimal sekarang 6 kotak ini menjadi percobaan pertama yang akan membuat kita eksperimen. Terus terang kita belum sempat untuk memecah atau mencacah sayur mayur ini, tapi mudah-mudahan namanya juga percobaan pertama ya, ini bisa berhasil. Jadi nanti kita akan tempatkan dia di tempat yang adem, yang terlindungi, supaya kemudian pertumbuhan margot ekosistemnya bagus ya. Ini sudah 2. Sisa-sisa sayur yang belum jadi nanti kita akan ya ikan, khususnya ya yang berbau busuk begini. Plastik coba jangan kita masukkan. Nah, ini sudah. Lalu kemudian sudah kita masukkan. Nah, ini masih ada bekas sayur ya. Sebenarnya apa itu tomat sangat bagus sekali ya untuk pertumbuhan margot. Coba kita, karena ketersediaannya kurang, kita coba bagi secara merata. Nah, jadi itu saya kira. Jadi yang lain ini nanti sampah-sampah ini akan kita coba lagi fermentasi supaya memang dia cepat busuk, dan kita akan siapkan kotak-kotak yang berikutnya sambil menunggu perkembangan dari bibit belatung ini ya. Jadi saya kira ini sekedar eksperimen pertama. Semoga ini bisa memberikan hasil dan bisa kita nanti bagi kepada teman-teman bagaimana perkembangan berikutnya dari bibit belatung ini menjadi besar. Kemudian kita akan pisahkan ketika masa panen dan kita akan coba membuat pakan alternatif. Saya kira demikian. Terima kasih dan terima kasih.